Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Pramesti atau biasa dipanggil Via dari kelas 8G. Hari ini saya akan berbagi tentang pembelajaran digital classroom di SMP Islam Al-Azhar 1. Waktu SD dulu, aku buku pelajarannya dalam bentuk buku cetak. Kalau SMP ini, buku pelajarannya ada di aplikasi Books atau biasa disebut iBook. Di iBook ini ada buku pelajaran untuk semua pelajaran, jadi bukan dalam bentuk buku cetak lagi. Ini ada buku seni budaya, prakarya, IPS, English, matematika, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi buat contohnya ini aku pakai buku PKN. Di buku ini ada gambar-gambar untuk memvisualisasi materi yang sedang dijelaskan, dan kadang-kadang ada video yang relevan dengan materi yang ada. Misalnya di awal bab ada imtak, dan karena ini buku PKN jadi ada lagu Garuda Pancasila. Di buku ini kita bisa menandakan hal-hal penting seperti menggunakan stabilo. Bisa secara langsung menggunakan Apple Pencil atau di blok kalimat-kalimat yang mau ditandakan lalu pencet highlight. Warna highlightnya bisa diganti-ganti, misalnya hijau, biru, ungu, atau pink. Dan juga ada tempat buat catatan, misalnya guru mengatakan sesuatu detail yang ingin kita tulis. Untuk mempermudah itu bisa dilihat kalau kita tekan layarnya sekali dan kita lihat di kiri atas, kita pilih yang terlihat seperti kartu bertumpuk. Dan kita lihat yang namanya study card. Study card ini menunjukkan semua bagian yang sudah di-highlight sebelumnya. Jadi tidak harus menggeser-geser dari halaman ke halaman. Sekarang kita coba lihat buku IPA. Di buku ini bisa juga menandakan yang penting seperti dengan cara tadi. Warnanya juga bisa diganti-ganti dan bisa digarisbawahi atau di strike through. Tapi bisa juga mencoret-coret menggunakan stylus. Untuk menandakan dengan rapi bisa menggunakan highlighter dengan penggaris. Salah satu kegunaan lainnya adalah untuk menyilang jawaban yang benar, misalnya A atau C lagi. Dan juga untuk menulis cara, untuk soal-soal yang perlu hitungan, dan tulis cara dengan coret-coret tanpa harus mengekspor foto ke GoodNotes. iBook ini membuat pembelajaran lebih mudah, karena buku selalu ada di iPad. Tidak mungkin ketinggalan atau terlupa atau hilang. Nah, kalau di iBook ini buat buku pelajaran, kalau untuk buku catatan dan untuk mencatat kita menggunakan aplikasi GoodNotes. Kalau dulu kan kita catatannya di buku catatan yang banyak-banyak, harus bawa setiap hari berat. Terus kalau udah habis harus ganti lagi. Kalau ini kita di satu tempat ini di GoodNotes ada semua buku pelajarannya untuk semua pelajaran, jadi ada 13 pelajaran karena termasuk BK. Nah, di catatan-catatan ini nggak mungkin kertasnya habis karena unlimited. Kalau misalnya ini udah di ujung tinggal ditambah lagi, langsung ada lagi. Kalau mencatat, untuk biasanya sambil mendengarkan guru kita mencatat, mungkin seperti ini, kita mencatat pakai Apple Pencil atau Adonit atau stylus. Kita udah mencatat mungkin gak terlalu rapi atau gak terlalu menarik, jadi setelahnya kita balik lagi, kita tinggal coret-coret itu garis lurus karena draw and straight line. Nah, kita coret-coret ini karena judul awal kita tandain. Ini kan ada beberapa bangunan di satu itu, jadi kita ada warna merah untuk membedakan dari yang warna hitam dan ada yang dari warna biru. Catatan kayak gini biasanya gak usah rapi-rapi, yang penting kita bisa melihat sendiri. Nah, ini contoh ngerjain tugas di GoodNotes. Ini bisa lihat ini dari page 61, berarti dari iBook soalnya awalnya. Di screenshot, ini gambar, itu di crop biar lebih gampang aja. Nah, misalnya ini 2 halaman ini tugas, tinggal di submitnya, di select, itu di export. Tapi kembali lagi, tadi cara nulis catatan tuh gimana sih? Nulis catatan tergantung sukanya pakai warna apa, biasa sih hitam aja. Misalnya ini gradien untuk kemiringan,
atau mau dikasih definisinya, maksudnya gradien tuh apaan. Kalau ini definisinya singkat, cuman gradien adalah kemiringan. Ini ada rumus, jadi dikotakin pakai shape tool, misalnya lingkaran, kotak, atau apa. Kalau misalnya ini catatannya juga ini dari gambar, gak usah digambar sendiri, jadi gambar dari buku. Atau misalnya buat biologi ini gambar dari Google untuk lebih jelas mana silem mana floem. Di GoodNotes ini kayak kita bisa punya semua pulpen di warna apapun, tapi kita sebenarnya cuma punya satu hal, cuma punya di iPad aja sama Apple Pencil, tapi kita bisa pakai warna apapun, warna pink, warna ungu. Ini juga buat ngetik, biasanya bisa pakai font apa aja, bisa adjust warna, bisa adjust ukuran. Ini ada lasso tool tuh buat mindahin, ini misalnya kita pindahin semuanya, atau ini kita pindahin ke sini, atau kita pindahin ke samping. Nah, ini ada aplikasi Google Classroom. Kalau guru-guru ngasih materi atau ngasih tugas itu biasanya via Google Classroom. Ini ada semua classes yang kita ikutin. Ini ada guru-gurunya, itu pemilik kelasnya. Setiap kelas, jadi masih ada setiap kelas untuk pelajarannya ada ini sendiri. Misalnya kita lihat, kita pilih pelajaran English. Bisa dilihat materinya tuh munculnya per babnya. Misalnya ini bab 3, ini bab 4, ini bab 5. Misalnya ini pertama kali desain materinya desain dalam bentuk slideshow atau kadang-kadang video atau gambar. Biasanya sambil dijelaskan, sambil kita lihat slideshow-nya sambil dijelaskan secara lisan atau lewat Zoom. Setelah kita ngerti, nanti dikasih tugas. Misalnya ini tugas, dikasih soalnya lewat ini, kalau ini lewat quizzes. Nah, ini kan ada semua kelas-kelas, terus di setiap kelasnya ada tugas-tugasnya sendiri. Jadi kita nggak lupa, ini ada tuh bagian to do, kelihatan semua kelasnya. Oh, ini belum tugas ini tugas yang nggak ada batasan akhirnya, nggak ada deadline-nya. Oh, ini tugas-tugas yang udah dikerjakan. Tugas-tugas yang udah dikerjakan nanti ini ada nilainya 97, ini ada nilainya. Ini berarti belum dinilai. Kebanyakan sih udah dinilai. Jadi semua terkumpul di satu tempat. Nah, kalau ini Google Classroom kan buat diberikan tugasnya. Kalau ngerjainnya gimana? Selain ngerjainnya bisa di GoodNotes kayak tadi, kalau ada tugas-tugas yang selain catatan atau mengerjakan soal, misalnya membuat presentasi, kita bisa menggunakan aplikasi Keynote. Enaknya di Keynote ini tuh kita bisa kolaborasi sama teman-teman. Misalnya ini tugas kelompok ada 5 orang, tapi kita bisa semua mengerjakan dari rumah masing-masing tanpa harus kumpul-kumpul. Dan mudah untuk digunakan juga. Ini bisa dilihat ada anggota-anggotanya. Jadi tinggal ada satu orang yang membuat dan nge-invite teman-temannya biar bisa ngerjain bareng. Ini ada beberapa presentasi, ada yang sendiri, ada yang kelompok. Dan selain itu, misalnya disuruh membuat poster. Kalau membuat poster, kita biasanya menggunakan aplikasi Canva ini. Pakai Canva itu gampang juga karena ada, misalnya ini ada template-nya, bisa pakai yang mana. Bisa mengikuti desainnya, tapi tulisannya diganti sesuai dengan poster yang lagi kita bikin. Misalnya ini contoh poster-poster yang aku udah bikin. Ini tugas lama PJJ, ini upaya pengatasan COVID-19. Ini tugasnya kan sebenarnya mudah, tapi bisa dibuat lebih menarik biar menambah poin, lebih ada dekorasi. Misalnya ini tulisannya, ini kita cari apel di sini, ini buat gambarnya bisa menarik. Ini fontnya diganti, terus ini warnanya diganti, ini backgroundnya juga bisa diganti tapi kuning lebih menarik, jadi kita pilih warna kuning aja. Nah, selain itu ini ada beberapa yang lain kreasi-kreasinya, karena ini gampang banget, terus nggak usah lama-lama, nggak usah harus bikin desain sendiri, tapi lebih bagus sih kalau bikin desain sendiri. Jadi
Itu aja sih tentang mengerjakan tugas-tugas. Sharingnya sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.